Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Herdianto dalam The Herdianto Channel. Oke, jadi di video saya kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari kalian semua yang selama ini banyak banget kalian tanyakan ke saya, baik melalui DM di Facebook Messenger ataupun via Instagram saya. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa di subscribe dulu channelnya. Karena kenapa? Subscribe itu gratis dan kalian bisa membantu saya untuk mengembangkan channel ini juga. Dan juga jangan lupa like, komen, serta share video yang ada di channel ini ke sosial media kalian, supaya kalian ikut membantu kawan-kawan yang lain yang sedang mencari informasi. Dan juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian dapat notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, balik lagi. Jadi pertanyaan apa sih yang sering ditanyakan teman-teman ke saya? Yaitu adalah agensi mana yang memberangkatkan saya ke Polandia. Dan juga beberapa ada yang bertanya, berapa sih biaya yang saya keluarkan untuk sampai ke Polandia ini. Tapi sebenarnya gini guys, mungkin di waktu saya dulu itu berbeda. Mungkin di waktu saya dulu itu berbeda dengan sekarang. Saya nggak tahu sih gimana sistem yang sekarang, ya kan? Karena dulu jujur aja saya memang nggak keluar biaya kecuali medical check up itu dilakukan di Batam. Oke, jadi gini, saya daftar ke ikut untuk tes itu, daftar untuk bisa ikut tes gitu ya. Itu di Kota Batam, dan kebetulan saya domisili juga Kota Batam. Jadi itu pada bulan Februari 2019. Itu saya status masih kerja pada saat itu, dan teman menginformasikan ke saya bahwasanya lagi sedang ada rekrutmen atau pencarian pekerja dari sebuah perusahaan galangan kapal yang ada di Polandia, dan perusahaan tersebut mengadakan tes di Kota Batam. Oke, jadi dari sini awalnya saya sih nggak tertarik awalnya, bener, jujur saya nggak tertarik di awal untuk ikut tes. Karena kenapa? Karena satu, posisi saya memang masih kerja saat itu dan lumayan juga penghasilan. Jadi untuk apa gitu saya mikir kan. Tapi ada sesuatu yang membuat saya tuh berpikir gini, kapan saya mau coba untuk kerja keluar dari Indonesia, istilahnya kerja selain di wilayah lokal Indonesia atau di sekitar Kepulauan Riau, terutama Batam, Karimun, dan Batam dan Karimun itulah. Karena selama ini memang saya kerja hanya di sektor proyek migas, bisa kita bilang seperti itu. Jadi menurut saya udah cukup lah penghasilan pada waktu itu. Cuman saya merasa tertantang untuk mencoba kesempatan di luar negeri gitu. Karena saya melihat ada beberapa teman yang di bidang yang sama, dia kerja sampai ke Arab Saudi, sampai ke Qatar, ke Dubai, dan pokoknya negara-negara Timur Tengah. Dan ini ada kesempatan untuk ke Polandia, kenapa saya nggak berani coba gitu. Terus saya tanya ke teman-teman, ada nggak sih yang kalian pengen berangkat juga? Dan ternyata ada kawan yang saya kenal ikut tes juga, dan saya pun memantapkan diri untuk ikut interview dan tes
praktek pada saat itu. Jadi singkat cerita, setelah tes tepatnya bulan Februari tanggal 25 kalau nggak salah, saya memantapkan diri untuk menghubungi pihak agensi ini, menanyakan bagaimana hasil tes yang dilakukan di Kota Batam kemarin. Apakah saya masuk kategori yang lolos ataukah tidak. Dan jawaban dari agensi tersebut adalah alhamdulillah saya dinyatakan lolos dan sedang menunggu proses untuk berikutnya. Jadi lumayan lama juga saya nunggu infonya itu. Tapi di sini jujur saya masih 50-50. 50-50-nya gini. Lolos syukur, nggak lolos ya udah, orang saya masih kerja gitu kan. Saya masih ada penghasilan. Jadi setelah dinyatakan lolos, saya ikutin prosesnya selama kurang lebih hampir berapa hari gitu ya, saya kurang ingat juga. Itu selama menunggu informasi itu, saya getol banget itu namanya, yang menghubungi pihak agensi. Jadi pihak agensi itu selalu saya kirimin SMS, saya tanya gimana prosesnya, udah sampai mana. Jadi seperti itulah saya pada waktu itu. Oke, saya cari tempat duduk dulu guys. Jadi tanggal 25 tersebut saya mengirim pesan kepada pihak agensi, dan nggak lama saya dapat balasan itu tanggal 1 Maret hari Jumat, dan itu dibalasnya dinyatakan bahwasanya saya termasuk kandidat yang lolos dan diterima untuk proses tentang hasil medical check up. Nah, di medical check up itu kita atau saya itu keluar biaya sendiri sebesar 410.000. Jadi itulah biaya yang saya keluarkan pada waktu itu, 410.000 untuk biaya medical check up, menunggu proses. Jadi pokoknya saya ada beberapa kali sampai terakhir di bulan Juli kalau nggak salah, bulan Juli saya benar-benar dapat tiket yang dikirim oleh agensi tersebut. Tiketnya berupa scan by email, jadi dikirim ke saya. Oke, setelah dapat tiket, paspor kondisi waktu itu belum sama saya, jadi paspor masih dipegang oleh pihak agen karena paspornya pada waktu itu disuruh kirim ke Kota Malang. Oke, di sini saya di Kota Malang untuk dilakukan penempelan visa dan dibawa ke Kedutaan Besar Polandia di Jakarta pada waktu itu. Jadi gini guys, proses ini saya nggak tahu gimana prosedurnya karena semua itu by agen, dan saya hanya berhubungan melalui email ataupun WhatsApp dan telepon. Jadi saya nggak datang ke kantornya, saya nggak ikut ke kedutaannya, saya pokoknya nggak seperti itulah, karena semua by email dan WhatsApp serta telepon. Itu yang saya alami. Jadi kalau ada yang nanya prosesnya seperti apa dan gimana, saya nggak tahu. Untuk proses kalian nanti bisa hubungi agennya langsung, ya kan? Kalian bisa tanyakan apa bedanya dan bagaimana, terus sistemnya gimana, kenapa saya bisa termasuk yang kategori sedikit beruntung karena tanpa biaya dan hanya biaya untuk medical check up. Oke, jadi saya berangkat ke Polandia itu melalui agen namanya Bina Mandiri Mulia Harja. Itu ada di Kota Malang. Jadi agen tersebut
bekerja sama dengan perusahaan galangan kapal dari Polandia untuk merekrut pekerja untuk dibawa ke Polandia dan dipekerjakan di Polandia. Dan gini guys, selama ini saya lihat di grup banyak yang bingung atau sering nanya di mana tempat agensi yang resmi dan segala macam. Jujur saya nggak tahu perbedaannya agen resmi dan tidak resmi. Saya nggak tahu, dan saya pun pengen tahu sebenarnya yang dibilang agen resmi dan tidak resmi itu seperti apa gitu kan. Jadi pada waktu itu saya kalau setiap kali dikirim email atau apa segala macamnya, saya selalu simpan dan selalu cari tahu. Contohnya gini, saya dapat nama perusahaannya yang di Polandia dari agensi Bina Mandiri Mulala Harja ini. Jadi otomatis saya kan bisa cari tahu nama PT ini ada nggak di Polandia, alamatnya di mana, dan sebesar apa sih perusahaannya. Saya cari tahu sendiri. Ternyata memang pada waktu itu perusahaannya benar-benar lumayan besar, dan ya saya akui memang perusahaan besar dan bagus, galangan kapal, dan dengar-dengar dia masih kategori kayak sedikit ada kerjasama dengan pemerintahan mengenai proyek-proyek pembuatan kapal milik pemerintah Polandia. Dengar-dengar sih seperti itu, ya kan. Jadi waktu datang pertama kali di Polandia memang saya akui pelayanannya bagus, karena kita dijemput, benar-benar diurusin segala macamnya. Dan saya terima kasih banget sebenarnya buat agen yang bantu saya untuk sampai ke Polandia ini, karena setiap kali ada masalah saya selalu informasikan apa masalahnya dan ada tanggapan. Dan juga pihak dari agensi, dulu ada 2 orang datang ke perusahaan untuk menengok, melihat kondisi kami pada saat itu. Kalau nggak salah setelah 3-4 bulan kami kerja di Polandia, dia datang, orang dari Bina Mandiri datang dan menjenguk kami, dan bertemu hanya dengan 2 orang perwakilan karena kondisi kami memang lagi kerja, jadi nggak bisa ini semua, nggak bisa jumpain semua gitu kan. Oke, jadi itu tadi nama perusahaan yang nama agensi yang ngirim saya ke Polandia. Jadi buat kalian yang selama ini nanya ke saya, kenapa sih saya nggak pernah jawab? Saya nggak mau nanti disalahkan. Karena gini, saya harus minta izin dulu ke pihak agensi. Dan alhamdulillah kemarin sudah di ACC oleh orang yang saya minta izin itu. Jadi boleh, silahkan dicantumkan namanya. Oke, jadi saya tepati janji saya ke kalian semua untuk menjawab pertanyaan kalian semua di sini, di video ini. Jadi gitu guys. Buat kalian kadang mungkin kalau ada yang dapat nasibnya kurang baik atau kurang beruntung, ada yang nyampe sini nggak dapat kerja dan segala macam. Kalau kalian posting di Facebook dan ada yang nanya nama agennya apa, kalau kalian nggak mau jawab, itu hak kalian. Nggak ada yang boleh maksa. Dibilang seumpama hal buruk itu nimpa ke saya nggak bisa salahkan 100% ke dia juga, ya kan. Nah, posisi saat ini saya sudah tidak bekerja di galangan kapal tersebut karena ada sedikit masalah di akhir-akhir periode 1 tahun pertama saya di Polandia, yaitu tentang masalah gaji. Oke. Bukan saya minta naik gaji, bukan, tapi terjadi pemotongan jam kerja oleh supervisor. Dan saya sudah diskusikan dengan agensi, saya sudah obrolkan, saya sudah adukan juga. Dan ada teman yang terdampak langsung dengan pemotongan tersebut.
sedikit berkomunikasi dengan pihak kedutaan besar Indonesia yang ada di Polandia. Jadi kita sudah coba segala hal cara, sampai yang terakhir adalah saya dan beberapa rekan-rekan memutuskan untuk resign dari perusahaan tersebut karena pihak perusahaan tidak mau membayar kembali uang yang telah dipotong tersebut dari jam kerja kami. Itu satu hal yang sangat disesalkan juga, karena ya saya nggak tahu gimana sistem perusahaan itu. Pokoknya kalau supervisor sudah bilang A, ya A, nggak bisa dirubah. Dan agen atau pengurus saya yang di Polandia ini, dia sudah berusaha membantu, berbicara dengan supervisornya, namun juga tidak berhasil. Jadi dari sini kita sepakat, oke, kita akhiri kontrak kerja, kami mengundurkan diri. Dan saya pun jelaskan juga kepada pihak Bina Mandiri bahwasanya terjadi hal seperti itu. Dan pada waktu itu Bapak ada yang menerima keluhan saya juga. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan juga mohon maaf kalau memang seumpama ada salah-salah kata pada saat itu juga. Oke lah guys, sampai di sini aja videonya karena kayaknya udah terlalu panjang banget, ya kan? Jadi buat kalian yang penasaran banget tentang agensi mana yang kirim saya ke Polandia, itu dia tadi udah saya sebutkan namanya dan ada di kota mana. Kalian bisa cari tahu sendiri, hubungi orang agennya sendiri. Yang jelas di video ini saya nggak dibayar dan saya nggak disuruh untuk mempromosikan. Saya hanya membagikan apa yang saya alami, dan ini berdasarkan pertanyaan dari teman-teman sendiri semua yang pengen tahu agen mana yang memberangkatkan saya di Polandia. Kalian bisa tanyakan sendiri ke pihak agensinya, dan kalian bisa cari informasi lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, lebih lengkap lagi langsung kepada pihak agensi tersebut. Oke, jadi sampai di sini aja videonya. Like jika kalian suka dengan videonya, dislike kalau nggak suka, ya kan. Jangan lupa komen kalau ada pertanyaan, komen. Jangan lupa subscribe dan share di seluruh sosial media kalian. Dan pastikan juga kalian aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian dapat notifikasi terbaru dari channel ini. Saya Herdianto di sini. Sampai ketemu lagi di next video. Bye bye.